telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, maka Allah akan melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat. Orang siapa yang berada dalam keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya, dan Allah selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Kemarin kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan. Ini benar-benar pangkat Allah beri pangkat bagi hamba-hamba yang senang menolong saudaranya, baik itu saudaranya muslim maupun orang makhluk Allah. Ada dulu seorang perempuan, padahal perempuan ini perempuan nakal, kata Rasulullah yang ngasih kabar. Melihat anjing yang kelaparan, melihat anjing yang kehausan ingin minum, dia lihat tapi anjing itu tidak bisa menyapai sumur. Beliaulah yang turun mengambil air di sumur tersebut, dan dia berikan minum kepada anjing yang kehausan ini. Kata Rasulullah, ini orang perempuan nakal, amalannya ada, tapi gara-gara ngasih seteguk saja air sama anjing, Allah masukkan surga. Ya Allah. Telah dulu guru-guru para ulama, mungkin dia bisa beli air, tapi dilihatnya muridnya, dilihatnya ada yang kasih tahu beli air sedekah. Apa ada rahasia di dalam itu? Bukan kita nyuruh orang yang mau memanfaatkan orang, yang manfaat orang itu dia yang dapat. Kata Rasulullah bilang, afdalus shadaqah al-ma'. Paling afdal sedekah ini sedekah air, kata Rasulullah. Tetapi kalau air semuanya bingung, rumah habis penuh air semuanya nanti. Jadi kalau ada sudah yang dapat tugas dapat sedekah air ini, nah misalnya tidak di majelis ini, ada di masjid mana misalnya, ada satu kotak sebulan sekali, yuk ikut. Tahu misalnya ada di majelis ini siapa nih bubuhnya, ikut. Di majelis ini sering ngasih air ini Haji Juki. Nah kalau mau ngikut bisikin Haji, jangan pian borong semuanya, ulun sekotak, ya ulun satu kok, bagus benar ini, ya bagus benar. Nah kita niatkan itu, yang ngasih anjing saja selamat, seteguk saja. Kalau ini berapa teguk? Setiap pagi kita minum, untuk apa? Kita minum ini tidak ada lain kehausan mau muji Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Kita ini haus mau muji Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Beruntung benar. Ya Allah, kalau kita bisa berbuat ini, beruntung. Rahasia yang besar. Nah niatkan di situ, ya Allah, ini buat istriku, buat anakku, keluargaku. Jangan sedikit-sedikit kalau niat, rugi. Allah ini senang tambah banyak, tambah senang di doa, diminta. Ya, Mas Habib ulun cuma bersedekah air, mintanya banyak sama Allah. Allah senang dipinta, beda manusia. Kita istri minta terus sama kita marah. Kalau Allah minta terus tambah senang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah jadi gara-gara menolong anjing, tambah lagi yang kita tolong manusia. Ya Allah. Sampai Habib tadi ada melihat hadis Rasulullah yang menyebutkan, man masya ala auni akhi, barang siapa berjalan menuju saudaranya mau nolong, niat melangkah itu, mungkin kita melangkah mau apa? Mau beli air supaya bisa bersedekah air, mau melangkah ke rumah teman kita yang lagi kena musibah, mau apa? Mau ngasih sedekah sedikit misalnya, atau mau ngasih dia semangat saja, nggak usah duit, punya duit, kasih dia semangat, doakan dia.
niat ke majelis mau doakan dia. Langkah kita itu bukan dapat pahala itu lagi. Dapat pahala apa? Dapat pahala setiap langkahnya 70 kebaikan Allah tulis. Setiap langkahnya 70. Bahkan di riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, Allah akan tolong dia 70 kali pertolongan nanti di akhirat. Di tempat-tempat yang menakutkan Allah tolong dia. Di Sirat, di mana tempat-tempat yang menakutkan, yang butuh pertolongan, Allah turunkan pertolongannya 70 kali. Jadi memang orang kalau melihat, itulah orang dulu kalau ada orang miskin, orang yang minta sedekah, mereka terima kasih kalian sudah membawa barang-barang kami ke negeri akhirat. Kalau kami di dunia ini yang ngirim 1 kilo mahal, baru jarak dunia ke dunia, belum dari luar negeri. Kalau luar negeri lebih mahal lagi, lama lagi. Bagaimana kalau ke akhirat? Bayarnya berapa? Nah, kita ngirim barang sekecil ini. Ini barangnya seperti gunung Uhud. Bisa bayarnya berapa? Nggak mampu kita bawanya. Tapi dengan kita menolong ini dibawa sama fakir miskin itu. Allah kasih kekuatan. Orang yang ditolong ini mau dia fakir atau tidak, dibawa pahalanya sama dia di akhirat. Beruntung. Inilah orang akhirat lain kalkulatornya. Oh, barang belum simpenan sudah di gudang sana. Simpenannya ada di gudang, dia punya gudang sendiri Allah sediakan. Bahkan di hadis yang lain disebutkan seperti iktikaf 10 tahun. Pahalanya orang yang nolong orang. Kayak iktikaf di masjid 10 tahun. Hadisnya. Jadi orang nolong orang ini memang, kalau kita pergi haji, umroh, ada kepuasan sendiri, kita ikut jalan-jalan, ya, ada kepuasan sendiri. Tapi kalau nolong orang, sedekah ini, ada kita rasa. Maksudnya jalan-jalan ngeliat, ada benar-benar duit itu 1 juta hilang, duit 1 juta, 5 juta hilang, 10 juta, 30 juta hilang. Jadi kita tidak tahu dari kemana kisahnya ini. Wow, pahalanya benar ini. Pahala sedekah ini, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Wahdan memerintahkan kita mau hidup berkah. Inilah hidup, namanya hidup barokah. Tapi kalau orang-orang yang menyembah dunia takut. Apa dia bilang? Buat apa kita ngasih orang? Ada untungnya mana? Mau untung di dunia ini dia tidak mau. Lain cara hidupnya memang. Kami dengan nolong orang-orang susah ini berkah hidup kami lain, barokah hidup, senang kita. Ada ujian, namanya manusia hidup tak bakal lepas dari ujian. Tapi Allah dan pertolongan Allah tidak pernah lepas. Benar lepas. Itulah sedekah ini, nolong orang. Jangan hari Jumat aja. Alhamdulillah lah, tapi masih mau. Setiap hari dulu orang sedekah. Ada anak punya teman itu, orangnya Masya Allah. Wah, dari susahnya gampang hidup dia, subhanallah. Ini yang sama makhluk aja. Dia tidak punya peliharaan, tapi pagi-pagi kebenaran mungkin daerah situ banyak burungnya. Burung tuh nunggu dia pasti, kalau dia buka toko, dia punya somil ya, punya toko kayu. Kalau pagi-pagi sudah dia langsung sudah siap jagung itu, bawa jagung dia. Dia habis dari masjid, ada sana masjid Al-Muttaqin, dia beli jagung lain. Itu setiap pagi ada lihat bawa dia buat burung itu. Itu pelihara burung enggak, cuma burung setiap pagi datang ke depan rumah. Jadi setiap hari anak sedekah itu burung. Belum lagi kucing, duduk di tempat dia mau duduk itu ada kucing, ini langganan semuanya kucing. Jadi ini datang. La ilaha illallah, sudah bagus, masih tenyaman, ya masih tenyaman. Pembantu duluan, anaknya pembantu salah dia. Sedekahnya sama tikus.
Jadi di belakang rumah ya Allah, tikus semuanya. Anak bilang, Bu, kenapa? Kesian mau makan. Iya, tapi kalau ente tidak kasih makan, diserangnya kita. Anak bilang, benar, pas dia berhenti, ini tikus masuk sampai dalam kamar. La ilaha illallah. Tikus lebih dahsyat ya. La ilaha illallah. Dulunya petani masalahnya ya. Mungkin sudah dia gara-gara ngasih makan tikus dulu tidak hancur makanannya. Mungkin bagaimana dia punya prinsip. Jadi ada hewan-hewan yang disunahkan kita membunuhnya. Ular, termasuk orang-orang, termasuk tikus itu tidak apa-apa kita bunuh. Cicak, tidak apa-apa. Tapi agak ngomong dulu kalau bisa. Takutnya jin menyerupai jin. Kadang-kadang jin menyerupai, dan juga kadang-kadang hati-hati sihir kan dari jin. Dia tidak bisa masuk banyak lilitannya, misalnya orang ini masuk badan tikus supaya bisa masuk ke rumah tersebut. Masuk badan tikus, seringnya tikus yang dipakai. Cuma kadang-kadang kita melihat ada tikus kayak pintar, bukan kita tahu deh. Takutnya sihir, takutnya. Nah kalau bunuhnya pakai Alhamdulillah syaitanir rajim, suruh dia keluar. Karena jin itu juga kesian. Dia diperalat orang kah bagaimana, suruh baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ayat kursi. Ini bacaan ini sebenarnya kalau kita benar-benar tahu dengan nama Allah, langsung memang pakai hati, tidak perlu pandang-pandang, langsung. Ya mudah-mudahan Allah angkat segala bala yang menimpa kita. Tambah lagi kalau bersedekah dijaga oleh Allah. Tidak bebacaan, tidak usah kebacaan, ada Allah kirim pasukan langsung ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang Nabi Muhammad ini buat resep sama umatnya. Dia tahu dunia penuh ujian. Disuruhnya apa? Kalian bersedekah itu. Banyak nolong nih makhluk Allah. Walaupun binatang. Tolong makhluk Allah. Kadang-kadang orang berlebih juga. Berlebih. Nyetir mobil ngebut tiba-tiba ngerem. Sopir orang pernah begitu, ngebut tiba-tiba ngerem, hampir kita mati. Kenapa? Anak kucing. Anak bilang ini anaknya Nabi di dalam mobil ini. Dia mikirin anak kucing di dalam ini anak Nabi Adam. Ya. Kalau apa-apa, jadi kalau kita ngebut melihat ada anak kucing kah, dan kalau kita ngerem kita tahu ini bakal celaka kita. Ada resiko lah, takutlah kita. Jangan itu tabrak, tak apa-apa tabrak. Paham lah? Tabrak, tak apa-apa. Jangan pernah merasa apa. Orang-orang sekarang nyakitin kucing ketakutan. Nyakitin anak Adam, nyakitin tetangganya, nyakitin saudaranya, berdendaman, tidak mau maafkan, tidak takut. Ini manusia lagi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, akhirnya yang tidak harusnya ditakuti. Ikan lohan dipelihara supaya hoki. Percaya sama ikan ini. Marah bisa berantem di rumah gara-gara ikan aja. Kenapa? Ikan ini bisa nangkis, ini bisa ini. Ngasih makan ikan mau berjuta, sedekah tidak mau. Innalillah. Sedekah langsung mulai hitungan matematikanya. Ini mulai. Sedekahnya pakai matematika. Habis sedekah dihinanya lagi orang yang disedekahinya. Na'udzubillah. Itulah tipu daya syaitan supaya tidak dapat berkahnya sedekah. Tapi kalau kita bersedekah, terima kasih wahai fakir miskin, di hati kita sudah begitu, doain dia juga. Mudah-mudahan Allah balas bihan. Kenapa? Iya, bawa barang belum ke akhirat. Itu jadi, ini baru nyambung sama Allah. Itu yang bikin berkah itu. Berkah pertolongan Allah tidak akan. Dan jangan takut kalau misalnya masalah tadi ya, ada kucing nabrak kucing. Ada yang pakai apa, mesti buka baju, pulang telanjang. Kenapa? Bilang pulang, dan kenapa pulang telanjang? Kalau memang itu ada, Nabi Muhammad pasti ngasih tahu kita. Tahu bakal mencelakai umatnya. Benar tak?
Yang penting kita, kalau jenazahnya, kita hormati aja. Ambil, lempar ke sungai kah, atau lempar ke tanam ke tanah. Secukupnya. Ada yang pakai nangis ini, takut was-was dari mana. Kita bukan sengaja, lain kita sengaja. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan, tolong, bukan kita benci, enggak. Mau anjing, mau kucing, mau tikus apa. Kalau misalnya jalan, posisi kita lagi ngebut, tabrak aja gak apa-apa. Ya, karena kita yang celaka nanti. Kalau kita mencelakai diri kita, hukumnya haram. Jadi pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Nafsu tadi itu bikin kita takut, was-was. Seolah-olah kita sayang sama kucing, seolah-olah kita sayang sama makhluknya Allah. Tetangga kita tidak kita sayangi, fakir miskin tidak kita sayangi, keluarga kita tidak kita sayangi. Itulah na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kita harus perhatian benar sama apa? Sama keadaan orang yang di sekitar kita. Jangan kita mikir hidup sendirian. Mau berkah hidup, mau rezeki bertambah, maka dengan sedekah. Jadi ada orang hidup sama dia, namanya sudah bilang apa ya? Dia ini nyewa-nyewakan sesuatu lah, nyewa-nyewakan sesuatu. Dia bilang, ketika anak sedekah, hitungannya sama aja. Dulu kalau anak tidak sedekah, subhanallah, ada aja keluar duit. Beli kipas 30 juta nanti. Kipas kapal 7. Ada aja rusak kipas lah, HP lah, inilah, itulah. Sudah mau itu air surut lah, jadi itu. Jadi stop, biasa bisa 4 kali berjalan ini kapal. Jadi sekali aja. Kalau benar itu sewaannya 4 kali, ratusan juta, kalau bisa dapat miliaran bisa untung bersihnya. Tapi kalau sudah anak tidak sedekah, tidak mau bantu keluarga saudara ini, sekali aja, hitung-hitung sama malah kurang. Ya, bantu keluarga, bantu majelis, bantu ini, wah, cuma paling tidak sekali jalan, tidak sampai dibilang, terbantu semuanya, keluarga, saudara, terbantu semuanya. Tapi kita baru mau mikir-mikir pakai matematika, ini saudara kita, keponakan kita mau kuliah, ini udah, kita marah, nanti aja lah ini. Nah, taunya tiba-tiba besoknya ini kipas lah, inilah, itulah, sama aja. Jadi memang orang yang dititipin kita, malah kita diupah lagi sama Allah. Bukan seperti yang kita sedekah, 70 kali lipat dibilang. Kita sedekah palingan misalnya sebulan 50 juta untuk keluarga, untuk ini, 50 juta sebulan. Sisanya hampir 101 miliar. Allah kasih masih. Ya negara ngurus 50 juta ini kita selamat. Nggak ada beribut sama pegawai, nggak ada beribut sama ini, nggak ada mencurigai. Itu nyaman, sedekah bikin nyaman hidup. Gimana? Kadang-kadang orang mau sempitkan dia. Nggak mau sedekah ini, biasa omset 1 juta, akhirnya omset jadi 700.000. Satu hari ini 700.000 ada omset. Biasanya berapa? Biasanya 1 juta. Akhirnya terputar juga tempat lain. Ada yang orang simpen, nggak tahunya tabrakan tentunya. Mati anak orang, ganti duit ini, habis. Udah nyimpen duit banyak-banyak, habis juga duit. Ya Allah, kalau tahu saya sedekah, kalau sedekah angkat bala. Mungkin musibah ini angkat dipelihara sama Allah. Yang orang mau nipu, ada yang ditipu orang, nggak tahu bisa kena tipu orang. Perasaan anak yang pintar, iya. Kayak saya jadi orang bodoh, tiba-tiba mau, tiba-tiba. Jadi banyak kita lihat, nggak keluar di sini airnya keluar, air nggak ngalir. Air ini kalau nggak ngalir bau, nggak bisa digunakan, kotor jadinya. Nggak bisa dimanfaatkan air padahal bersih. Sumber kehidupan air ini
Bisa tidak ada manfaatnya, jadi bau, jadi bikin orang bikin penyakit malah. Kenapa bikin penyakit ini air? Karena air ini tidak ngalir. Begitu juga harta kalau tidak ngalir. Nah, kita sedekahkan. Nah, ini mulai depan besok ada rezeki lagi. Harta sedikit setiap hari, jangan lupa sedekah setiap hari. Kita bisa bayar tukang parkir setiap hari. Ini bayar setiap hari aja 5.000. Pas ngasih tukang parkir lebih 1.000 sedekahnya. Dibilang melebihi itu termasuk sedekah sir. Sedekah orang yang tidak tahu. Bahkan yang menerima pun tidak tahu itu sedekah. Kita kasih biasa 2.000, kasih 3.000 sudah. Anak niatkan aja untuk parkir. Atau niatkan buat apa? Lihat, bawa air di mobil, sediakan air. Mobil ini narkoba semua, ambil orang-orang yang di lampu merah ini begini. Sudah jangan sedekah duit, sedekah air aja kasih. Pernah air. Pasti diminumnya air itu. Kehausan mereka, kehausan semuanya mereka. Air sudah sedekah. Kalau kita takut dia beli apa? Beli maksiat. Minta maaf, belum bisa ini aja, nah ambil air. Nah, maaf. Nah, dia tahu sendiri nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sudah pastikan hidup kita setiap hari sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Dulu lagi sempit benar sudah, muka basah. Ada di jalan kita lihat ada kotoran, ada ini kita pinggirkan. Mau jalan ke masjid, melihat ada batu-batu pinggir jalan, pinggirkan. Sudah dapat sedekah. Dan semua anggota badan kita, semua persendian kita ini harus disedekahi kata Rasulullah. Nah, dengan apa? Dengan tasbih tadi. Dan sholat duha 2 rakaat itu sama saja kita sudah bersedekah. Insya Allah orang yang rajin sholat duha sakitnya insya Allah tidak parah benar. Karena disedekahi sudah. Ya, untung badan masih bagus, masih nyaman walaupun ada penyakit. Kita harus sedekah sholat duha tadi aman insya Allah. Ya insya Allah aman, sakit-sakitnya kita ya sakit untuk angkat derajat aja insya Allah dah hancur kita dengan penyakit itu. Nah akan kita minta jangan sampai kita punya penyakit yang bikin orang apa repot sibuk sama kita. Ya penyakit yang air di keranjang ini kan jangan sampai. Ya dan sampai ngerepotin anak, ngerepotin keluarga. Memang waktunya sudah diambil sama Allah kita. Ya, mudah-mudahan ini berkah hidup ini berkah. Kita kalau sudah bisa bersedekah, sudah nyaman bersedekah biasa. Di masjid bersedekah, ketemu orang bersedekah. Orang ini orang pilihan. Rasulullah bilang janganlah kau iri kata Rasulullah kecuali sama 2 orang ini. Kau harus iri. Siapa ya Rasulullah? Orang yang Allah berikan harta pagi siang malam dia bersedekah. Iri orang itu maksud iri ini ridho, cemburu dengan orang seperti itu, meminta Allah memberikan kita seperti ini. Jangan kita melihat orang kaya tidak usah kita iri. Kita iri kalau orang punya kekayaan bisa sedekah terus, tak sombong, tak ini, bersedekah pagi siang sore malam, tak tahu lagi. Setiap ketemu orang ini bersedekahnya, setiap ketemu orang, masya Allah, itu pilihan dari Allah, tak bisa dibuat-buat. Yang kedua, sama orang punya ilmu, yang pagi siang malam membagi ilmunya, ketemu orang ngasih ilmu, nah kau harus iri sama dia. Jadilah orang yang tidak ketemu orang kecuali kenalkan sama Allah. Cerita ini. Nah, memang itu benar kita berjuang, tapi ingat rumusnya Nabi Muhammad. Kasih tahu orang-orang ini, tidak bisa ini dunia punya Allah. Dan Allah sudah tunjuk Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita. Habis-habis kerja kisah ini banyak yang sudah kisah-kisah meninggal, ribut cerita ini cerita dunia aja ini. Nanti jawabannya Nabi Muhammad. Udah kita kedeketin Nabi aja sekarang. Banyak selawat, banyak minta ampun. Sudah. Lama benar kita mau ajarin tetap cara melebebek ajarin ya. Tapi manusia ini butuh siapa yang menyelamatkan dia? Solusinya apa nih untuk selamat daripada fitnah dunia ini? Sepertinya Nabi Muhammad ini kayaknya asing, banyak yang nggak tahu. Yang tahu dia tahu duit,
dapat duit juga salah-salah, hancur semuanya. Hanya yang tidak tahu kayaknya bahwa penyelamatnya adalah Nabi Muhammad. Nah, ada yang tidak berselawat seminggu, tidak tahu berselawat, berzikir, la ilaha illallah, berzikir, beristighfar, tapi berselawat enggak. Semuanya harus ada. Harus selawat juga, istighfar juga, tasbih juga. Karena ini memang rangkaiannya. Ya, rangkaiannya. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dunia ini. Diuji, dan ujian tersebut akan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Kita rasakan kebahagiaannya. Ya Rabb ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat, iqdi hajatana ya Allah. Wa qarribna ilayka zulfa wa ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. وانقذنا يا الله من الظلم يا أهل الضلال والجهال يا غفار يا قهار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.